Ya, Sore. sebelum kita mulai, kita doa dulu aja ya. Bapa kami di dalam surga, pada sore hari ini kami datang lagi di depan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, kami berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah interaksi kami ini bisa mendapatkan sesuatu ya Bapa. Biarlah masing-masing daripada kami, waktu kami kembali nanti, kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Udah. Dot, udah siap Dot. Selamat sore teman-teman semuanya, kita kumpul lagi di acara Komsel B2B, Back to the Bible. Hari ini kita akan membawa satu tema, judulnya sih Nikmat Membawa Maut ya, judulnya kayak judul film ini kayaknya. Tapi mungkin nikmat yang dimaksud di sini bukan nikmat makanan gitu ya. Jadi hari ini saya, walaupun saya doyan makan, saya nggak bahas makanan ya. Kita mau bahas mungkin yang seru-seru aja. Saya mau bahas tuh tentang seks bebas atau mungkin tema-tema tentang perselingkuhan gitu. Tapi sebelum kita bahas ini semua, kita mau cari tahu dulu nih, kita kenalan dulu sama pembicara kita hari ini, Bapak Philip. Saya ditemani dengan teman saya Erik. Iya. Selamat sore. Sore semuanya. Kalau Pak Philip mah udah kenal lah semuanya. Kan Iya. udah pernah bawa di B2B juga. Udah beken ya? Udah terkenal lah. Iya. Jadi saya ditemani dengan pembicara kita yang hari ini cakep ya. Hostnya salah fokus nih. Oke, jadi sebelum kita mulai semuanya, kita mau tahu dulu deh, sebelum membahas yang salah, kita mau tahu dulu yang benernya tuh apa, panduan kita apa gitu. Jadi kita mau tanya Pak Philip itu kalau sebenarnya seks sendiri nih, kita berbicara seks secara Alkitab, Tuhan menciptakan seks pasti enggak untuk sesuatu yang buruk kan, pasti sesuatu yang baik gitu. Sebenarnya kita mau tahu seks menurut Alkitab itu apa sih gitu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan mengutip saja dari perkataan Yesus di dalam Matius 19. Matius 19 ayat 4 hingga yang kelima. Jadi seks menurut Yesus di dalam Matius 19 ayat 4 hingga yang kelima. Dan LAI memberikan judul perceraian. Berarti kalau ada perceraian sebelumnya adalah ada pernikahan. Ya kan nggak mungkin ada perceraian tanpa pernikahan. Jadi harus ada pernikahan dulu baru ada perceraian. Dan di sini dikatakan ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka ini siapa? Laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, bagaimana dengan seks itu sendiri? Jadi seks itu sendiri menurut kata Yesus itu harus berada di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Di luar pernikahan seperti bukan di dalam pacaran, bukan. Seks itu bukan ditujukan untuk ketika kita sedang berpacaran. Bahkan ketika kita sudah bercerai pun, bukan kita ya, mungkin ada mereka yang sudah bercerai sekalipun, ya di luar gitu ya. Bagi mereka yang sudah bercerai pun, mereka tidak bisa melakukan seks lagi begitu loh, dengan bebasnya. Karena seks itu ditujukan hanya untuk pernikahan, hanya untuk mereka yang berada di dalam pernikahan. Itu yang pertama. Jadi seks kita bisa bebas lakukan. Jadi seks bisa bebas kita lakukan hanya di dalam konteks pernikahan. Lalu berikut yang kedua, seks itu dilakukan oleh satu pria dengan satu wanita. Betul kan? Keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan satu pria dengan 3 wanita atau satu wanita dengan 10 pria, tetapi satu pria dengan satu wanita. Lalu definisi yang ketiga dari seks menurut Yesus adalah bukan hanya di dalam pernikahan, lalu berikut yang kedua dari segi jumlah, lalu berikut yang ketiga dari segi gender. Gendernya adalah pria dengan wanita, bukan pria dengan pria, bukan wanita dengan wanita. Lalu berikut yang keempat dari segi status. Ya banyak kan ya, yang keempat status. Jadi manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang dengan manusia. Jadi saudara sekalian ada 4 hal, ada 4 kriteria yang kita bisa pelajari. Bagaimana seks yang Alkitabiah, bagaimana seks menurut Yesus. Yang pertama konteksnya di dalam konteks pernikahan, yang kedua jumlahnya satu pria dengan satu wanita, yang ketiga gendernya hanya pria dan wanita, yang keempat statusnya sesama manusia. Jadi itu ada 4.
Ada 4 definisi yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 4 hingga yang kelima. Oh, jadi kalau misalnya kan tapi pada pelaksanaan nih Pak Philip ya, sampai hari ini sebenarnya hal ini tidak terjadi sekarang doang. Saya yakin dulu juga terjadi. Cuma kayaknya kalau zaman sekarang tuh pergeseran moralnya juga terjadinya luar biasa gitu. Maksudnya contoh ya, zaman dulu kan kita orang Asia nih, banyak hal yang ditabukan gitu. Bahkan jangankan itu, ngomongin seks sendiri aja orang tua tidak bisa menjelaskan gitu untuk edukasi anak-anak gitu. Tapi zaman sekarang bukan lebih daripada edukasi gitu. Kayak contoh nih, mungkin kayak hal-hal yang dibebas dilakukan saat ini. Contoh one night stand, mungkin mengikuti budaya barat gitu ya. Kemudian contoh-contoh lain lah yang mereka lakukan, pacaran. Ada yang bilang, ya tapi kalau nggak tinggal satu rumah, kan kita nggak tahu karakternya. Nanti kalau married, terus nggak tahu dia siapa, jadinya cerai. Terus mengatasnamakan supaya nggak cerai, kita tinggal dulu satu rumah sama-sama gitu. Nah ya kalau udah satu rumah sama-sama, sudah pasti ada melibatkan unsur seks di sini. Artinya kan belum ada, tadi kan bilang ada status, apakah menikah atau tidak kan? Tidak, nggak boleh gitu kan. Tapi pergeseran moralnya tuh lumayan jauh gitu. Kalau menurut Pak Philip saat ini gimana ya? Maksudnya dengan perkembangan zaman seperti ini kalau contoh-contoh orang-orang seperti ini, kita anak-anak Tuhan nih gimana sih? Harus seperti apa gitu? Untuk jujur ya, kalau saya kan punya anak gitu, saya memikirkan gitu, ini situasi yang seperti ini, saya tidak mau anak saya terjebak gitu. Kalau menurut Pak Philip bagaimana? Iya, jadi ya itu mungkin langsung bisa selesai semua ya. Materinya bisa selesai semua, karena begitu banyak ya pertanyaan. Jadi ya mungkin saya akan breakdown dulu ya ke beberapa hal. Yang pertama adalah, nah ini dia, jadi memang saya akan menjawab dari segi latar belakang ya, kenapa sekarang kok bisa seks itu sekarang menjadi kurang tabu dan menjadi ramai dibicarakan, bahkan semakin banyak dilakukan, karena mungkin ya ada dua sebetulnya, ada dua. Pertama alasan teologis, yang kedua alasan non teologis. Jadi alasan non teologis memang dari dulu itu sebetulnya memang sudah ada seks yang luar biasa aneh, bahkan di dalam kitab Roma pun dikasih tahu oleh Paulus bagaimana ada persetubuhan-persetubuhan yang tidak wajar. Itu semua sudah disampaikan di dalam Alkitab, bukan hanya di Perjanjian Baru tetapi di Perjanjian Lama, termasuk Sodom dan Gomora, betul ya, itu sudah ada begitu. Jadi memang seks ini memang sudah ada pergumulannya semenjak dahulu kala. Kenapa bisa terjadi? Karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, seks yang diciptakan begitu baik oleh Tuhan, akhirnya ketika dosa itu muncul, akhirnya dosa itu mengeksploitasi seks. Seks yang sebetulnya itu indah, akhirnya dibuat menjadi tidak indah. Seks yang seharusnya itu memuliakan Tuhan, jadi akhirnya seks itu dipakai untuk memuliakan diri sendiri, termasuk one night stand. Nah itu dia. Jadi mungkin saudara pernah dengar nggak satu clinical psychologist yang bernama Jordan Peterson? Pernah dengar nggak? Jordan Peterson, nggak pernah dengar ya? Iya, belum. Jadi bisa cek di YouTube, beliau itu S3, tapi masih kalah sama saya S3-nya 2 di 1. Tapi pinteran dia. Jadi dia ini clinical psychologist dan dia mengajar di Harvard University, sempat mengajar di Harvard University, sekarang dia ngajar di University of Toronto. Dia bilang begini, dia jadi orang bule, orang Kanada, dia orang Kanada, dunia barat, dan dia mengatakan di dunia barat itu memang sangat sering gitu ya one night stand, sangat normal. Yeah. Dan dia mengatakan begini, sebetulnya orang yang melakukan one night stand menurut dia sebagai seorang psikologis mengatakan orang-orang ini adalah psikopat. Dia kaget kan. Jadi ketika dia diinterview, semua orang pada kaget. Kok bisa kamu mengatakan ini orang yang one night stand ini psikopat? Dan menurut dia, definisi psikopat itu adalah apa? Orang yang mengorbankan orang lain demi kesenangan diri sendiri. Sekali lagi, jadi orang psikopat itu adalah orang yang mengorbankan orang lain, dia nggak peduli dengan orang lain, yang penting saya bisa memuaskan keinginan diri sendiri. Jadi makanya one night stand nggak masalah, bahkan berkali-kali. Dan maka dia mengatakan begini, mungkin bisa aja ketika kita pertama kali one night stand, kita bukan psikopat. Tapi kalau kita terus menerus one night stand secara repetitif menurut dia, ujung-ujungnya kita jadi apa? Psikopat. Karena sekali lagi, by default, one night stand, psikopat itu adalah orang yang mengorbankan orang lain demi kesenangan diri sendiri. Nah, makanya saudara sekalian, sama, seks yang di luar pernikahan, seks yang di luar
Alkitab itu adalah apa? Seks yang disebabkan karena diri kita sendiri. Kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Ada rasa tidak puas dengan pernikahan kita. Ada rasa tidak puas dengan pasangan kita. Ada rasa tidak puas. Tuhan kenapa kasih aku wanita atau pria seperti ini? Jadi sehingga dia mencoba mencari di luar pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu sebetulnya apa saudara sekalian? Itu adalah dia yang mencari kesenangan diri sendiri. Sekali lagi ya, seks itu diubah oleh dosa, bukan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi menyenangkan dan memuliakan diri sendiri. Nah itu dia, glorifikasi. Kalau tadi dibilang psikopat berarti orang yang mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Kalau dalam hal ini kayak tadi one night stand gitu, siapa yang dikorbankan kalau dia belum menikah? Nah itu dia. Dia pun juga sebetulnya, ini dia kan, contoh gini. Yang kalau dia belum menikah, siapa yang dikorbankan? Sebetulnya dua-duanya dikorbankan. Karena tadi Jordan Peterson mengatakan, meskipun dia baru pertama kali melakukan one night stand, dia mungkin belum psikopat, tapi ketika udah terus menerus, akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri. Jadi akhirnya apa? Hidup dia itu, ini pakai istilah saya, hidup orang yang terus menerus memuaskan dirinya sendiri, itu adalah orang yang dipenjara. Dipenjara oleh keinginan, terikat oleh keinginan, dia nggak bisa bebas. Ketika lihat wanita cantik, ketika lihat pria tampan, dia nggak bisa bebas gitu loh. Pikirannya, perasaannya itu, saya ingin melakukan ini, saya ingin deketin dia, saya ingin mencoba untuk bisa bersekutu dengan dia. Dia nggak bisa bebas. Kenapa? Karena dia dipenjara. Tapi Kristus memberikan kemerdekaan. Nah itu menariknya itu. Kristus memberikan kemerdekaan melalui apa? Peperangan. Peperangan melawan, bukan berarti kita orang Kristen, umat Tuhan nggak punya keinginan. Punya keinginan, tetapi kita dibantu oleh Roh Kudus untuk bisa melawan keinginan itu supaya kita bisa mengalami kemenangan. Kemenangan itu akan memberikan kita kemerdekaan. Nah itu dia. Jadi di situ. Jadi pertama orang diri sendiri itu yang ketika dia melakukan one night stand, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Dia akan semakin terpenjara, dia akan semakin terikat, terbelenggu oleh keinginannya sendiri. Lalu berikutnya orang yang ketika dia melakukan hubungan seks itu, apalagi nih wanita. Jadi saya juga dengar saya itu suka ngikutin ngikutin apa? Ya psikologis. Jadi bukan ngikutin ini. jadi ada salah satu psikolog itu namanya, pernah dengar nggak? Sadiakan. Nggak pernah dengar juga saudara. Jadi saudara mungkin ikutin TikTok yang segala macam yang kurang berguna. Nontonnya apa ya kita nih? Ya kurang berguna. Jadi Sadiakan mengatakan begini, beda antara cowok dengan cewek ketika masuk ke dalam seksual. Kalau cowok bisa, cowok itu bisa masuk ke dalam seksual itu tanpa melibatkan apapun. Tanpa melibatkan pikiran dia, perasaan dia hanya nafsu aja bisa gitu loh. Itu cowok. Tapi kalau cewek ketika dia masuk ke dalam seksual, itu dia nggak bisa hanya sekedar nafsu doang, enggak. Itu melibatkan pikiran dia, melibatkan perasaan dia, jadi keseluruhan hidup dia gitu loh. Jadi ketika cewek yang terus-menerus bergonta-ganti pasangan menurut Sadiakan, itu adalah wanita yang sebetulnya sudah hancur jati dirinya gitu. Karena dia masuk ke dalam satu relasi, masuk ke dalam hubungan dengan satu orang, dengan orang lain, dengan orang lain, dengan orang lain, itu akan menghancurkan diri dia begitu. Kok bisa di tanda kutip gitu ya, bisa dia merendahkan pikirannya, perasaannya, bahkan tubuhnya sedemikian rupa, masuk dan bergonta-ganti dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Nah, itu dia, itu secara psikologis dia bilang, itu akan berat sekali. Makanya, ya itu dia, ketika dia bilang wanita itu lebih berat, karena itu dia akan mengalami kerusakan secara psikologis maupun secara emosional lebih berat daripada pria, menurut Sadiakan gitu. Jadi itu secara non-teologis. Secara teologis, bagaimana dengan semua ini? Memang sudah disampaikan dari PL, dari PB, bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3. Di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan apa? Pada akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir, akan makin banyak orang-orang yang melakukan seperti ini. Akan semakin banyak, seks bebas akan di mana-mana, memang kemajuan teknologi, kemajuan zaman dan sebagainya. Dengan kata lain, dosa itu akan semakin melimpah-limpah. Kenapa? Karena kita sudah masuk di hari-hari terakhir. Akan seperti ini. Jadi ini bukan sebuah sesuatu hal yang kita kaget gitu loh. Karena Alkitab sudah memperingatkan, ini tanda-tanda ketika engkau masuki akhir zaman begitu loh, hari-hari terakhir. Anak-anak tidak akan taat lagi kepada orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Bukan meninggalkan seperti ini ya pernikahannya, tetapi mereka tidak hormat lagi kepada orang tua, dan orang itu akan semakin mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai Tuhan, meskipun mereka beribadah, tetapi Paulus bilang mereka memungkiri kuasa dari ibadah itu. Mereka ibadah, ya kan, cilakanya orang-orang seperti ini mereka ibadah, mereka beribadah bersama dengan kita, mereka bersama-sama dengan kita pelayanan, tetapi kehidupan mereka sepertinya ada dualisme. Gitu. Mereka datang beribadah ke gereja, tetapi mereka masih terpenjara
mereka masih terikat dan terbelenggu oleh hawa nafsu mereka. Mereka nggak bisa bebas. Tapi Ko Philip, sebelum lebih jauh lagi, tadi kan kalau ngomongin seks bebas kan, kalau ngomongin one night stand itu kan mungkin levelnya udah lebih tinggi nggak sih? Kalau orang bisa masuk ke one night stand itu kan berarti dia sebelumnya ada pemicu yang dia bisa sampai ke level seperti itu kan. Nah kalau dibalikin lagi, kalau mungkin sebelum dia nyampe ke level yang seperti itu, apa sih pemicunya dia bisa menjadi pelaku? Bisa juga jadi dari ini nggak sih? Ketika orang mungkin cowok cewek udah melakukan hubungan, mungkin pacaran beneran gitu, tapi kan pacaran kan nggak ada, tadi kan nggak boleh kan di Alkitab juga, status pacaran nggak boleh, tapi kan ya gara-gara sekarang perkembangan zaman orang pacaran melakukan, dan pacaran itu kan tidak ada jaminan untuk menikah. Makanya ketika mereka putus dan dia udah melakukan, maka dosa itu mengikat mereka, makanya dia jadi pelaku-pelaku one night stand. Itu bisa jadi pemicunya dari situ juga nggak sih? Atau bisa juga mungkin dari pornografi seperti Oh, itu, iya, karena iya. kan Iya, sangat iya, common, mulainya dari remaja itu biasanya. Pornografi, jadi mulai curiosity kan, mulai lihat nih, oh ini untuk pasangan. Mungkin kalau dari situ entah dia pacarnya dulu atau bagaimana. Tapi kalau one night stand, kemungkinan besar kayaknya yang melakukan lebih dewasa ya. Kalau balik ke Ya anak-anak, mungkin dalam saya lebih nggak di yakin. usia dini ya, mungkin sebelum ke level yang one night stand. Iya, Mungkin heeh. anak-anak SMP ya, bukannya ini juga ya, kemarin ada survei juga dari lembaga survei apa gitu, kayak terpercaya juga, itu sekarang usia SMP dan ya usia SMP lah, itu udah sangat banyak sih melakukan Iya, iya. Jadi free sex maksudnya sih. kayak misalnya orang bilang melepaskan ke virginity atau keperawanan itu sendiri itu kayaknya menurut survei juga banyak sekali anak-anak di SMP sudah tidak virgin lagi gitu. Jadi mungkin itu nggak sih sampai ke tahap seperti itu? Ya, jadi itu penyebabnya ya. Nggak, aku mau tanya, salah satunya mungkin bisa jadi dari situ nggak sih? Makanya kenapa kita nggak bisa menganggap enteng, ya kenapa harus menikah dulu kan bisa gitu. Bisa, Gitu. betul. Karena itu sekali lagi, ini dia. Jadi kalau yang saya sampaikan, ini dia. Jadi gini, sebetulnya penyebab hal-hal seperti ini tuh sebetulnya ada dua Banyak. sih, Oh, dua. tiga sih sebetulnya. Penyebab jatuh ke dalam seks bebas, penyebab jatuh ke dalam perceraian itu tiga. Sebetulnya karena orang itu sendiri, internal, mungkin karena masa lalu yang buruk, karena keluarga yang buruk, lalu berikutnya memang dia ada masalah dengan pribadi, dengan masalah pornografi dan sebagainya. Bisa secara internal, lalu berikutnya bisa juga secara eksternal. Begitu, eksternal misalnya kayak budaya. Budaya, ini nih contoh, kalau di Amerika Serikat kamu usia misalnya 17 tahun, kamu belum melakukan hubungan seks itu kamu dikata-katain. Dulu saya punya mantan, saya punya mantan orang Amerika. Ketika saya pacaran dengan dia mengatakan kepada saya, dia sampai harus bohong kepada teman-temannya. Dia belum pernah melakukan hubungan suami istri sampai usia, sampai pas saya sama saya pun juga masih belum pernah gitu kan. Jadi dia belum pernah, dia benar-benar menjaga kekudusan seksual karena dia memang dididik dari keluarga Kristen. Dan ketika dia bersama dengan teman-teman dia dari high school, berikutnya dari college, ditanya gitu kan, kamu sudah melakukan hubungan seks belum? Ini teman-teman ceweknya loh. Terus berikutnya dia bilang, belum. Langsung ditertawakan, langsung dibully gitu, langsung dihina, langsung diinsult. Jadi secara eksternal memang seperti itu. Jadi dunia itu membuli dia gitu loh. Tapi akhirnya mau nggak mau, akhirnya tanda kutip ya, dia berbohong. Oh saya sudah pernah gitu loh. Jadi dia hanya bilang aja sudah pernah, tapi padahal dia belum pernah. Karena itu memang dari eksternal, bisa dari lingkungan, bisa dari budaya. Sekarang budaya seperti itu kan. Semuanya sekarang ya seks di luar pernikahan dan sebagainya itu menjadi kayak tren. Nah ini selalu tuh ada dua konflik bagi saya. Budaya Alkitab dengan budaya dunia itu saling perang-perangan. Menurut Alkitab, seks itu indah, seks itu adalah yang paling berharga, itu pemberian gift dari Allah yang harus kita junjung. Tapi menurut dunia, enggak, seks itu adalah milik kamu, bukan gift dari Allah. Itu milik kamu dan kamu bebas lakukan semau kamu. Nah itu dia, jadi selalu ada konflik. Dan menurut Alkitab, kita tidak bisa melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Tetapi menurut dunia, bebas. Kamu bisa bebas melakukan apapun dengan tubuh kamu, karena ini milik kamu. Ya kan, makanya di Amerika ada aborsi kan. Kenapa mereka melakukan aborsi? Pernah lihat nggak banner mereka? Mereka bilang apa? Cewek-cewek. Kenapa mereka aborsi? Ini tubuh saya. Oh. Ini saya punya hak. Ya. Saya mau aborsi segala macam. Jadi itu sekarang mikirnya apa? Bukan lagi menganggap bahwa hidup ini, tubuh ini adalah pemberian Tuhan, gift dari Tuhan, grace dari Tuhan. Tetapi mereka melihatnya apa? Ini milik aku kok. Aku bisa pakai seperti apapun juga. Aku mau seks bebas, aku mau aborsi bebas. Perhatiin nggak? Selalu apa yang dikatakan Alkitab benar dibilang salah oleh iblis. Dan ketika Alkitab bilang salah, itu dibilang apa? Benar. Contoh, kamu kok bisa homoseksual? Alkitab mengatakan apa? Itu dosa.
Tetapi apa? Nggak, saya ngeliatnya ke sini, nggak mungkin lihat ke sini dong, ya kan, nggak beda gitu kan, gitu loh. Saya ya nggak mungkin bilang, kamu kok kalau ini kan lesbian gitu kan, jadi kita harus sesuai gitu kan. Ya kalau ditanya, kamu kok ya homoseksual, dibilangnya apa? Sekarang, dulu Alkitab mengatakan apa? Bukan dulu, memang dari dulu sampai sekarang Alkitab mengatakan apa? Itu dosa. Tetapi sekarang mereka mengatakan apa? Ini kena penyakit. Ya kan, mereka kena penyakit, mereka punya kelemahan. Jadi dosa dibilang penyakit, dosa dibilang kelemahan, dosa dibilang ini masalah psikologis. Perhatiin nggak? Apa yang dibilang salah dianggap benar oleh dunia. Perhatiin. Nah itu dia. Kamu kok bisa suka sesama jenis? Ya, itu bukan dosa. Itu adalah apa? Itu adalah kamu butuh pertolongan. Ya, bahkan mungkin nggak butuh pertolongan. Ya memang kamu suka sama laki, ya udah mau gimana lagi? Perhatiin nggak? Apa yang dianggap salah oleh firman Tuhan dianggap benar oleh dunia. Jadi selalu tuh ada dua konflik, budaya Alkitab dengan budaya dunia selalu, termasuk Daniel, ya kan? Ketika di dalam kitab Daniel diperhatiin kan, dia harus mengikuti budaya Alkitab, budaya Yahudi, atau dia mengikuti budaya Babel, ya kan? Makan makanannya segala macam, selalu ada konflik seperti itu, selalu. Jadi bisa internal, bisa eksternal. Singkat cerita itu. Itu berarti ya kita bicara bukan hanya single doang, tadi kita bicara yang single, berarti kalau untuk yang sudah menikah pun ini makin hari-hari ini kan juga makin marak ya, perselingkuhan segala macam yang istilahnya sudah tidak malu lagi. Kalau dulu orang mungkin masih malu, tapi kalau sekarang ya kamu sih nggak bisa jaga suamimu gitu. Nah, sementara kita di keluarga Kristen seperti ini ya Pak Philip, ini dilema kan. Waktu terjadi, ini kan dampak dari yang seks bebas ini sendiri berdampak kepada keluarga kan. Jadi kalau tadi Erik bahas single kan, one night stand single. Kalau ini kita terjadi di dalam keluarga, berarti kan menyakiti hati istri, hati keluarga, hati anak gitu loh. Nah dampak-dampak yang seperti ini, kan tadi kita ngomong, kebetulan kita bukanya dengan kasus hukum perceraian ya. Nah kalau misalnya dalam situasi seperti ini, Pak Philip, kalau dalam keluarga Kristen, kalau udah nggak tahan begini nih, boleh nggak hukum ini yang perceraian ini yang saya tanya? Kita masuk ke dalam hukum perceraian ini. Iya betul, jadi kita lanjutkan saja bacakan apa yang Yesus katakan, bukan apa yang Philip katakan. Jadi begitu ya, jadi kita kembali kepada apa yang Yesus katakan. Jadi dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-6, lanjutkan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu dia. Jadi prinsipnya gitu. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun juga. Nah ini dia. Tapi ayat yang ke-7 lanjut. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat ke-8, kata Yesus nih, penting kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, dikatakan apa? Alasannya kenapa? Kenapa diizinkan surat cerai? Apa surat cerai? Alasannya apa saudara sekalian? Karena ketegaran hatimu. Bukan karena kelembutan hatimu. Bukan karena kebaikan hatimu, tapi karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi dikatakan apa? Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nggak boleh. Lalu berikutnya ayat yang ke-9. Tetapi, ini dia. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali, ada kecuali, karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu di situ. Jadi di situ yang Yesus katakan. Jadi Yesus katakan sebetulnya intinya, awalnya memang tidak boleh bercerai gitu loh. Pria dengan wanita, satu pria dengan satu wanita yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita harus menghormati covenant itu. Beda ya saudara, saya baru lihat lagi gitu lah. Baru lihat buku yang dosen pembimbing saya itu tulis, meskipun itu buku biblical theology ya, buku untuk S3 segala macam, tapi saya baca lagi. Dan ketika saya baca itu menarik. Covenant, perjanjiannya. Perhatiin nggak? Alkitab selalu mencatat pernikahan itu apa? Covenant loh. Bukan kontrak. Perhatikan baik-baik loh. Kontrak itu apa? Lu menguntungkan gua menguntungkan lu. Kita bikin kontrak, bisnis. Tetapi pernikahan bukan pakai kontrak. Selama lu menguntungkan gua akan mau nikah sama lu. Tapi enggak. Pernikahan itu pakainya covenant. Meskipun engkau tidak menguntungkan, aku tetap mau bersama dengan engkau. Karena tujuan dari covenant itu bukan untuk keuntungan, tetapi apa? Untuk mengenal relasi itu sampai akhir hayat.
Sama ketika Tuhan membuat covenant dengan kita, Tuhan itu nggak pernah kita mencatat Tuhan itu membuat kontrak dengan kita, tapi Tuhan membuat covenant dengan kita. Tujuannya apa? Karena Tuhan ingin masuk ke deeper relationship dengan kita. Dia mengikatkan dirinya di dalam perjanjian itu, sama. Jadi sebetulnya tujuan utama daripada covenant itu adalah apa? Aku ingin mengenal engkau lebih dalam lagi, meskipun aku rugi. Gara-gara aku kenal engkau, aku rugi. Gara-gara mengenal engkau, aku disakiti. Karena gara-gara aku mengenal engkau, aku terlibat dengan dosamu juga, dengan pergumulanmu juga. Tetapi aku tahu ini adalah covenant. Covenant of marriage, bukan contract of marriage. Nah itu dia. Jadi sebetulnya dikatakan, inilah sebetulnya covenant itu. Berarti kalau ada misalnya nih contoh biasanya kan tadi bilang istri atau wanita yang lebih menjadi korbannya kan. Dalam kasus ini misalnya kalau di rumah tangga misalnya suaminya yang selingkuh, terus ceweknya tahu dan tidak bisa menerima, tapi ketika tadi mendengar penjelasan itu ya karena udah perjanjian dalam suka maupun duka, bukan karena suaminya selingkuh terus dia harus membenci atau membatalkan perjanjian gitu, enggak. Tapi kalau misalnya dalam praktek kehidupan sehari-hari nanti orang-orang yang seperti itu dibilang sama masyarakat, lu tuh bego atau gimana ya, tit ya disensor gitu. Misalnya kayak udah tahu suaminya selingkuh di luaran, kok masih maafin terus, dan suaminya sendiri pun sebagai dalam pihak cowoknya, istri gue nggak kenapa-napa, gue ini jadi kayak dibenarkan gitu nggak sih? Jadi, Betul. Menariknya apa? Sebelum Matius pasal 19 ada Matius pasal berapa? Gampang lah ini. Sebelum Matius 19 ada Matius pasal berapa? sebelum 19, 18. 18. Itu saudara Anda kan. Ini pertanyaan paling mudah dari sang Ketahuan nggak pernah baca lagi tapi. Jadi gini, saya sampaikan dikit ya, dengar baik-baik nih. Mungkin bapak-bapak dan ibu susah ya untuk buka Alkitab ya. Saya pun juga susah sih. Kenapa? Bukan susah buka Alkitab, tapi saya tahu mata saya makin tua. Jadi dulu saya bisa baca gampang ya, tapi kok susah banget. Oh ada alasan baru nih sekarang gitu. iya. Mata Jadi pusing. mata-mata ya usia tidak bisa membohongi. Wajah masih muda tapi mata sudah tua. Oke saudara sekalian, sebelum pasal 19 tentang perceraian, pasal 19 ayat 1 itu berbicara tentang perceraian, betul ya? Dan sebelumnya, satu pasal sebelumnya berbicara tentang, kita nggak tahu. Oke, saya kasih tahu nih, pasal 18. Matius pasal 18, ayat yang ke misalnya, itu sebetulnya sih keren sih, tapi saya bahas langsung ayat 6 aja, saya loncat. Dari ayat 6 sampai ayat yang ke 11, itu judul LAI adalah siapa yang menyesatkan orang. Siapa yang? Menyesatkan orang. Oh. Dan yang menariknya adalah di dalam perikop itu siapa yang menyesatkan orang yang diberikan oleh LAI ditutup dengan ayat 11. Perhatikan dengan baik-baik ayat 11. Ayat 11 mengatakan apa? Ayat 11, karena itu anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perikop itu ditutup dengan kasih anak manusia untuk menyelamatkan yang hilang, betul ya? Lalu berikutnya setelah ditutup dengan anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, ditutup ayat 11, masuk ke dalam perikop yang lain, masuk ke dalam topik yang lain, yaitu apa? Di sini dikatakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Perhatiin ya. Tahu ya, perumpamaan domba yang hilang. Dan dikatakan apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang ditutup juga dengan kata-kata seperti ini. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang, termasuk dari domba-domba itu. Jadi saudara bisa perhatiin nggak? Kasih Tuhan, ya kan, kasih Yesus. Yesus itu tidak ingin supaya satu orang pun binasa. Bahkan bukan hanya Yesus, tetapi juga Bapa di surga. Bahkan Bapa di surga itu memiliki kasih yang begitu dalam termasuk kepada anak-anak ini. Jadi Bapa dan Kristus itu memiliki kasih yang luar biasa kepada umat manusia. Betul saudara sekalian? Kemudian setelah membahas Alkitab, Matius 18 membahas tentang kasih Kristus dan kasih Allah Bapa, masuk ke dalam kemana? Perikop berikutnya. Tentang apa? Tentang menasehati sesama. Kita tahu ya, Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku? Ya kan? Dikatakan apa? Oh, enggak, bukan. Ya, itu sebelum masuk ke situ. Dikatakan apa? Tentang menasihati sesama saudara. Dikatakan apa? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Pertama, 4 mata. Lalu berikutnya kalau dia masih berdosa, panggil lagi, ya kan, saksi segala macam. Jadi saudara perhatiin nggak? Sebelum Yesus masuk ke dalam topik tentang menasihati sesama, itu di dalam komunitas loh. Itu di dalam komunitas, betul ya, dalam komunitas gereja. Kalau ada satu orang berdosa, ajar satu orang.
ajak lagi saksi setelah kamu berbicara. Perhatiin nggak? Sebelum kamu tegur dia, perhatiin nggak? Sebelum Yesus masuk ke dalam topik menegur sesama yang berdosa, perhatiin ya. Sebelum Yesus masuk ke dalam topik menegur sesama yang berdosa di dalam komunitas kamu, dia bahas tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang apa? Kasih. Kasih siapa? Oh, Kasih Kristus dan anak manusia. Kasih Kristus dan malah Bapa. Saudara perhatiin nggak? Jadi bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita di dalam komunitas kita? Komunitas kita ini jahat kan? Kadang ada komunitas di gereja, jahat ngomongnya. Komunitas kita di mana di pelayanan juga jahat, sama-sama pelayanan juga jahat. Komunitas kita di mana di tempat kerja juga jahat. Tetapi apa? Kenapa kita bisa mengampuni mereka? Dikasih tahu dulu. Karena Kristus sudah mengasihi karena Kristus sudah mengasihi yang hilang, Allah Bapa sudah mengasihi anak-anak ini. Maka dengan kasih dasarnya, dikasih tahu dulu, dasar kasih Allah Tritunggal itu yang memampukan kamu untuk mengasihi orang yang bersalah dalam komunitas. Lalu berikutnya, dia masuk setelah bahas tentang orang yang berdosa di dalam komunitas, Yesus masuk kemana? Perumpamaan tentang pengampunan. Itu pertanyaan siapa itu? Pertanyaan Petrus. Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Perhatiin nggak? Jadi ini bukan hanya lagi berbicara tentang orang yang bersalah di dalam komunitas. Tetapi siapa orang yang bersalah? Siapa orang bersalah ini? Petrus ngomong siapa? Kita semua. Dikatakan apa? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni siapa? Pakai istilah saudara loh. Lebih dekat loh. Bukan hanya sekedar komunitas, perhatiin nggak? Dari yang komunitas, satu komunitas makin mengecil kepada saudara. Aku harus ngampuni berapa kali? 7 kali? Enggak, lebih lagi. 77 kali 7 kali. Perhatiin nggak? Lalu berikutnya, endingnya, dibahas tentang siapa? Kasih Kristus juga, kasih Allah yang sudah mengampuni, kasih Allah ya, yang sudah mengampuni kita. Perhatiin ya, jadi saudara perhatiin ya. Lihat nggak? Ini karena selama ini orang itu ketika berkhotbah memahami teks pasal 19, itu terpisah dari pasal 18. Tapi sebetulnya enggak, nyambung. Jadi dasar kita mengampuni, kasih Allah Bapa, kasih Allah Anak, kasih Allah Tritunggal, itu dasarnya. Kemudian dari dasar kasih itu, dari kasih Allah itu, kemudian masuk ke dalam apa? Dalam kehidupan kita berkomunitas. Terus kemudian apa? Lebih mengecil lagi, ketika kita hidup bersama dengan saudara kita, bukan hanya komunitas, tapi dalam saudara kita. Masuk pasal 19, masuk tentang siapa? Tentang hubungan apa? Suami istri. Perhatiin nggak? Kasih Allah itu menguasai semuanya, menguasai kita di dalam berkomunitas, menguasai kita di dalam hubungan saudara, menguasai kita di dalam bahkan hubungan keluarga, pernikahan, yang paling intim, paling pribadi, yang paling esensial, yang paling indah, yang paling dekat sekalipun, kasih Allah harus menjadi dasar untuk semuanya. Dahsyat kan? Perhatiin nggak? Alkitab itu kalau dibaca, jangan terpisah-pisah. Bacanya itu secara keseluruhan, kita ngerti, oh ini seperti ini gitu loh. Jadi ini bukan terpisah gitu, bukan ketika kita bicara tentang perceraian, ketika ada orang yang menyakiti kita. Makanya bilang kan, ketika ada saudaraku yang menyakiti aku tahu, tapi kamu harus kembali kepada kasih Allah. Terus bagaimana ketika bukan hanya saudaraku, tetapi orang yang paling dekat, suami istri, ini paling dekat, yang paling esensial, dia menyakiti aku setiap hari, dia sudah menjahati aku, dia sudah menghancurkan hidup aku, dia sudah mengkhianati aku, dia sudah memfitnah aku, dia sudah memporak-porandakan bukan hanya hidup aku, tapi juga anak aku. Bagaimana? Kembali lagi kepada dasarnya siapa? Kasih Allah Tritunggal. Oh itu berat loh. Betul nggak? Jadi anak Tuhan itu nggak mudah loh. Ini Berarti balik ke yang awal tadi itu nggak sih? Kayak reverse teologi ya? Atau apa yang kalau Alkitab bilang ini dunia yang melawan. Tadi kan bilang, Iya. dibilang Dunia bodoh. mengatakan apa? Kamu give up. Logis. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu setia di dalam kebenaran. Karena hanya orang-orang dewasa yang bisa setia. Saya lihat itu. Dan saya melihat kenapa saya baru menikah ketika udah hampir expired. saya gitu loh ya, bukan ya. Saya udah menikah itu Udah expired. saya hampir. Waduh, luar ada yang biasa merasa gitu ya. tersindir ya. Enggak, saya nggak tahu. Saya pikir dia masih umur 18-an. Iya. Sisanya itu. Saya pikir dia masih muda. Tapi saya mikir gitu, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya itu menikah itu udah hampir expired gitu kan. Waktu itu saya sudah promosi buy one get one. Iya kan. Bukan buy one get one, one-nya itu anak bukan. Buy one get one, satu tiket. Misalnya ke Prancis, ke Jerman, ke Eropa begitu, tetap aja gak ada yang mau gitu kan. Saya bingung gitu loh, ini kenapa Tuhan? Tapi akhirnya Tuhan ajarkan saya, ini saya sekedar refleksi. Saya itu anak yang paling kecil dan laki-laki. Biasanya anak kecil laki-laki itu biasanya paling dimanja. Dan saya dari kecil itu gak bisa apa-apa memang.
Selalu orang tua dan koko dan cici saya itu ngurusin saya. Jadi saya nggak bisa. Jadi saya ketika ada masalah, saya langsung minta tolong. Ada masalah saya minta tolong. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah belajar ketika ada masalah hadapin sendiri. Saya nggak pernah belajar. Sampai saya ke Amerika. Karena ketika ada masalah saya langsung ditolong. Ketika nggak ditolong saya langsung lepas. Karena hanya orang-orang yang dewasa yang mampu bertahan di dalam penderitaan. Di dalam pengkhianatan, di dalam kesulitan, hanya orang-orang dewasa yang mampu menjadi anak Tuhan dengan saleh, dengan benar. Karena kita, kalau bukan, ya kan dunia mengatakan apa? Kalau kamu disakiti, udah lepas aja. Itu membuat kita itu apa? Tidak berkomitmen. Itu mengajarkan kita itu menjadi apa? Tidak bersabar di dalam kesesakan dan membuat kita itu ketekunan kita, persisten kita itu menjadi hilang. Dan saya melihat di situ, oh Tuhan, ternyata kenapa Tuhan tidak memberikan saya pernikahan? Waktu itu meskipun saya punya mantan-mantan, tapi kenapa putus terus gitu kan? Karena saya lihat, karena salah satunya ya, memang ada kesalahan mereka, tapi ada kesalahan saya adalah apa? Saya belum dewasa. Ketika ada masalah saya mikir gini, dulu nih. Ketika ada masalah saya mikir gini, ya udahlah, emang wanita cuma satu, gue kan. Yang kedua saya juga ganteng, ya kan gue tampan gitu. Enggak, karena benar gitu, karena meskipun makanya saya nggak punya sosial media karena dulu, iya kan, karena dulu saya dikejar terus gitu melalui sosial media dan akhirnya saya mikir gini, dan itu akhirnya membuat apa? Membuat enggak, itu kan anak-anak kan ada masalah dalam pernikahan, terus ada apa mainan di luar, nih pengen lihat ini mainan gitu kan, iya kan, dan saya dapat perhatian di luar, jadi oh ya saya mendingan di situ aja, iya kan, saya nggak cukup dewasa untuk membereskan masalah saya sendiri, saya tidak cukup dewasa untuk menghadapi masalah saya sendiri, dan saya tidak cukup dewasa untuk langsung berhadapan dengan pasangan saya nggak cukup dewasa. Jadi ketika ada masalah, oke saya langsung keluar. Kenapa? Karena orang itu lebih baik, orang itu lebih perhatian, orang itu lebih romantis, orang itu lebih lembut, orang itu lebih cantik. Iya kan? Langsung lihat itu. Ada masalah, cari yang baru. Ada masalah, cari yang baru. Tapi tidak pernah kita dididik untuk menyelesaikan masalah kita. Karena hanya orang dewasa yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hanya orang yang tidak dewasa yang ketika ada masalah cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Dia hanya meninggalkan masalah demi masalah, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Itu orang yang tidak dewasa. Makanya orang ketika Tuhan, Paulus mengatakan, kembali lagi ke Alkitab kan, back to the Bible kan, BTB kan, back to the Bible. Kan? Jadi Alkitab mengatakan apa? Di dalam 2 Timotius 3, nanti dia bilang sesat lagi, kok Alkitab ditambah lagi ya? Ini terlalu semangat jadi ngomongnya. Kecepatan jadi. Ayatnya dibaca di depan. Jadi 2 Timotius pasal 3, ini menariknya dikatakan apa? Ayat 16. Ini menariknya apa? Ketika Paulus menasehati Timotius, kamu harus bertekun di dalam apa? Firman Tuhan. Konteksnya apa? Sebelum ayat 16. Ayat 1 sampai 9 itu bicara tentang manusia di akhir zaman. Manusia di hari terakhir yang suka berselingkuh, yang suka mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai Tuhan. Terus kamu harus bagaimana di tengah-tengah dunia seperti ini? Di tengah-tengah budaya seperti ini. Caranya gimana? Kamu bertekun di dalam firman Tuhan. Kamu bertekun di dalam firman Tuhan. Bertekun loh, bukan hanya sekali kita dengar, tapi apa? Kita terus menerus kita di dalam firman Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Firman Tuhan itu bertujuan untuk apa? Ada 4. Bahasa Inggrisnya teaching, mengajar kita. Lalu berikutnya apa? Rebuking, menghajar kita. Jadi firman Tuhan itu bukan dinabobo kita, gitu loh saudara. Bukan, ada dosa ditegur kita, dihajar. Hanya orang dewasa yang bisa diajar. Ingat bapak-bapak dan ibu. Orang anak-anak kalau ditegur marah, mama jahat, papa jahat ya kan. Tapi hanya orang dewasa mengatakan kalau kamu salah, saya katakan kamu salah. Dan ini kesalahan kamu. Hanya orang dewasa bisa mengatakan apa? Kamu benar, saya memang salah. Hanya orang dewasa yang bisa mengakui kesalahannya. Hanya orang dewasa yang mau dididik. Bukan hanya teaching, rebuking, lalu berikutnya apa? Correcting, memperbaiki kita. Firman Tuhan itu selalu memperbaiki kita karena hidup kita itu penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan cinta diri sendiri, narsistik gitu kan. Lalu berikutnya yang keempat apa? Ini yang menarik. Saya lupa bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Yunaninya adalah paidion. Paidion itu apa? Kamu itu didisiplin. Firman Tuhan itu ketika kenapa kita harus bertekun dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu akan mendisiplin kita. Dari yang kita kecil, ini paidion itu seperti dari kita masih kecil sampai kita jadi matang dewasa. Dia yang hajar kita, dia yang nasehatin kita, dia yang tegur kita, dia yang buat kita dewasa, ini dia. Dulu kita nggak bisa seperti paidion itu, saya waktu itu ke Turki kan, lihat ada stadium apa segala macam untuk gulat, ya kan Asia kecil di dalam Alkitab. Dan itu ketika mereka bagaimana mereka bisa bergulat dengan kuat. Mereka butuh apa? Di training. Mereka butuh dilatih. Dan ini firman Tuhan itu yang akan mentraining kita. Jadi bukan dunia.
bukan siapapun, tapi yang mentraining kita firman Tuhan, supaya kita di training supaya semakin lama makin dewasa. Dari yang kita sensitif, bentar-bentar, ya kan, kayak saya kan dulu kan, ada masalah sedikit langsung cari yang lain. Bagi saya mudah gitu dulu ya. Tapi sekarang nggak mau gitu. Karena kan saya kan nggak anak kecil lagi gitu. Ada masalah langsung lari yang lain, ada masalah minta bantuan orang tua, ada masalah enggak. Kita hadapi sendiri. Jadi ketika kita bisa hadapi sendiri, dulu kita sangat bergantung, betul ya. Ketika punya bayi, saudara punya anak, bergantung kan? Makan bergantung, uang sekolah bergantung, mandi juga bergantung, pipis juga bergantung, pup juga bergantung, semuanya bergantung. Tapi saudara harus training mereka, harus training. Ingat kata-kata Pak Idion itu apa? Training, harus training mereka sampai apa? Mereka bisa pup sendiri, bisa pis sendiri, mereka bisa bahkan biayain uang kuliah sendiri, mereka bahkan bisa membiayai kita sebagai orang tua. Kita mau mereka menjadi dewasa, bukan mereka bergantung terus. Dan hanya orang-orang dewasa yang bisa hidup mengalahkan dirinya sendiri. Karena Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kemerdekaan, bukan di dalam penjara. Nah, itu saudara sekalian. Ini pembahasannya berat ya. Berat ya. Berat ya. Maka jujur kita tadi pagi baru ibadah dan itu Pak Randy kebetulan hari ini membahas mengenai mengasihi gitu. Waktu saya dengarkan ini dan Pak Philip jelaskan ini kembali lagi saya merasa dua kata itu menyangkal diri gitu. Bagian dari menyangkal diri. Karena jujur aja kalau dalam posisi lagi diselingkuhin memang betul yang paling enak adalah udah keluar dari situasi itu. Ya saya jujur aja ngomong kalau pada saat pasangan selingkuh mau yang cewek maupun yang cowok sama aja, ada di dalam rumah yang sama itu terasa seperti neraka dalam bumi gitu. Tiap hari suasana panas, hati panas, kepala panas, maunya berantem, kemudian anak-anak melihat itu semua menjadi, kalau kita bilang psikolog ada yang bilang gimana anak mau punya perkembangan mental yang sehat di dalam situasi rumah yang begitu panas gitu. Jadi kalau lihat dari sini, ya artinya kalau lihat hanya dari yang hukum perceraian, sepintas sepele, tetapi permintaan Tuhan ternyata lebih dalam daripada itu ya, melibatkan mengasihi, mengampuni. Artinya sebenarnya harusnya hukum perceraian itu tidak boleh, begitu kan? Kalau sudah, nah kalau misalnya anak Tuhan yang sudah bercerai. Kita ngomongkan ada yang dalam situasi, tapi juga ada yang sudah proses dan sudah selesai gitu. Dalam bercerai. Dalam menangani seperti ini bagaimana Pak Philip? Nah, kalau menurut yang buy one get one. Get one. Jadi jadi dalam Alkitab ataupun saya lagi baca bapak-bapak gereja, tulisan bapak-bapak gereja dalam bahasa Yunani saya suka gitu kan. Jadi saya membaca sekarang tiba di Hermas, di tulisan bapak-bapak gereja Hermas, di mandate di pasal di buku keempat masalah ya, di buku keempat atau buku kelima, itu dia mengatakan bagaimana dengan orang yang sudah bercerai karena zina gitu kan, pasangannya sudah berzina, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan? Dia mengatakan apa? Kamu stay single, gitu. Kamu dengan stay single, karena kamu dengan stay single aja kamu itu udah berat gitu. Kamu harus mengalahkan hawa nafsu kamu sendiri. Ya kamu ketika punya sexual desire, kamu itu nggak punya partner untuk kamu bisa menuangkan sexual desire kamu itu. Dan kamu itu dengan apalagi kamu hidup dengan trauma, kamu itu hidup dengan masa lalu yang buruk segala macam. Itu udah berat gitu. Kamu butuh, kita itu langsung pengen cari apa? Bahkan apa? Banyak orang kayak gini kan, kamu selingkuh. Nah itu kan, karena saya nggak kuat gitu tanggung sendiri. Saya butuh ada orang yang bisa nenangin saya butuh orang yang bisa mengayomi saya butuh orang yang bisa memeluk saya. Tapi ketika kita tidak mengizinkan orang di dunia untuk memeluk kita, mengayomi kita, mengobati kita, tapi kita lari ke Tuhan, nah itulah beratnya di situ. Karena kadang kita tidak melihat Tuhan di dalam penceraian kita. Tapi ketika kita bisa tetap fokus di dalam Tuhan, di dalam perceraian kita, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, dan kita stay single untuk fokus kepada Tuhan, lari ke Tuhan, nangis di depan Tuhan, nah itu dia. Itu luar biasa, itu menurut Hermas, gitu loh, bapak-bapak gereja. Jadi kamu stay single, nah itu sih. Pak Philip pernah dengar ada kasus nggak, misalnya dalam satu pernikahan Kristen kemudian terjadi perceraian, kemudian ya pasti berpisah, menjalani hidup masing-masing, sampai di penghujung hidupnya, kemudian terjadi yang disebut dengan rekonsiliasi keluarga.
Saya tidak tahu apakah di Alkitab Hermas juga ada. Ada. Ada Hermas. saya bisa kasih karena saya suka sekali karena saya memang suka bahasa-bahasa kan. Tapi saya bahasa-bahasa Alkitab aja Pak Randy. Jadi bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Syriak, bahasa Latin. Jadi saya baca-baca bahasa itu. Dan di Hermas juga kasih tahu bagaimana ketika suaminya atau istrinya bertobat, kembali lagi gitu, ingin rekonsiliasi, bagaimana? Menurut Hermas, sekali lagi ini mungkin kita bahas jalan waktu ya, lebih detailnya. Tapi menurut Hermas, saya kasih singkat aja. Kamu terima dia balik lagi kembali. Kenapa? Karena ketika kamu terima dia kembali, dengan kamu udah tahu, kamu sudah pernah disakiti, kamu sudah punya trust issue sekarang, ya kan? Kamu ketika menerima dia kembali, kamu butuh apa? Kasih Kristus, nggak mudah loh. Bagi kita yang sudah dihianati, dan kita mau menerima dia kembali, wah itu nggak mudah. Hanya dasarnya apa? Kasih Kristus yang bisa membuat kita mengampuni tanpa batas, bahkan menerima. Itu ya Hermas sih mengatakan kamu kembali lagi. Kalau misalnya dia benar-benar sudah bertobat, kita rekonsiliasi. Tapi dengan syarat dong. Iya bertobat. Enggak. Enggak. Yang pasangannya juga belum menikah lagi kan? Kalau udah menikah lagi jadi nggak boleh menikah. Oh, iya. Maka dia bilang kan pasangannya nggak boleh menikah lagi. Pasangannya itu yang diselingkuhi itu nggak boleh menikah lagi. Tapi yang diselingkuhi kalau misalnya dia sudah bertobat, kalian ini gitu rekonsiliasi. Itu kalau konsepnya maksudnya kan yang selingkuh kan keluar. Nah, yang diselingkuhi, pasangan yang diselingkuhi itu kan dia stay single gitu kan. Jadi waktu yang kabur tadi ini dia bertobat kayak anak yang hilang kemudian Pulang dia kembali apa-apa. lagi kan. Nah, itu maksudnya rekonsiliasi harus diterima gitu kan ya. Saya pernah ada kasus juga sih seperti itu. Jadi di penghujung hidup malah dia rekonsiliasi cuma 6 bulan. Kemudian suaminya meninggal gitu. Tapi saya pikir dulu waktu saya dengar cerita, mana mungkin sih bisa balik lagi. Itu karena pengampunannya saya rasa nggak hal yang gampang ya untuk menerima kembali sesudah puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun dia sudah besarkan anak-anak sendiri, anak-anak sudah mampu berdiri sendiri. Kemudian tiba-tiba kamu datang dengan membawa penyakitmu gitu, terus pulang ke rumah gitu, minta diurusin lagi. Hello, kamu sekian puluh tahun kemana aja gitu kan? Itu pertanyaan yang umum sebagai kita orang awam ini loh. Maksudnya untuk manusia yang yang tidak memiliki Tuhan itu pasti tidak akan bisa menerima gitu. Waktu itu saya pikir begitu, tapi ternyata si istri menerima dan saya kaget gitu. Ternyata memang diizinkan untuk terjadi rekonsiliasi gitu di akhir yang begitu baik gitu. Cuma untuk sampai ke titik itu saya rasa cukup berat ya, bukan cukup berat lagi, berat. Sangat-sangat berat karena kita juga tidak tahu apakah orang ini akan bertobat. Dan kita nggak tahu orang ini akan bertobat apa enggak. Lalu berikutnya yang kedua kita nggak tahu kapan dia bertobat. Masih mending kalau bisa kita tahu gitu kan. Ini kita hidup di dalam ketidakpastian begitu kan. Maka dikatakan apa? Daripada kamu memikirkan orang ini, lebih baik kamu memfokuskan hidup kamu untuk Tuhan. Intinya gitu sih. Karena dasarnya kasih itu. Maksudnya gini. Karena hanya pengampunan yang memerdekakan kita. Karena kalau kita hidup di dalam kebencian itu seperti penjara yang akan terus mengikat kita, bahkan semakin lama itu kita akan seperti pasir hisap. Maka kita akan masuk terus. Jadi hanya pengampunan itu. Jadi kamu hanya lepaskan pengampunan. Tetapi pertanyaannya begini, bisakah manusia melepaskan pengampunan? Jawabannya nggak bisa. Kita makanya butuh kasih Kristus. Ya betul kan, makanya dikasih tahu kan sebelum kamu masuk ke dalam permasalahan di dalam komunitas, di dalam saudara, di dalam pernikahan, kamu membutuhkan dasar itu apa? Di dalam komunitas, di dalam setiap relasi kita butuhnya apa? Kasih Kristus. Kita nginget kasih Kristus itu. Yang bahkan domba aja hilang, Tuhan cari. Bahkan anak kecil aja Tuhan juga cari. Gitu loh. Tuhan tidak pernah tinggalkan, nah itu dia. Ingat, dan maka diingat dosa kita ini. Kita seringkali memikirkan dosa orang lain diperbuat kepada kita, betul ya? Makanya di akhir perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengajarkan kita apa? Bukan untuk memikirkan dosa orang lain kepada kita, tapi kita memikirkan apa? Dosa kita yang sudah diampuni Tuhan. Saya tiap hari saya melihat, maka saya sharing kan pernah waktu itu kan saya khotbah. Saya sampai hari ini masih frustasi loh dosa saya. Saya tiap hari tetap aja masih dalam dosa. Sebaik-baiknya saya, ada yang menang, ada yang gagal. Masih detik, sampai hari ini. Ada dosa-dosa yang saya masih lakukan terus menerus, meskipun seminggu ini baik, seminggu kemudian kumat. Saya pikir Tuhan kok saya begitu jahat ya. Saya sudah mengetahui kebenaran tapi saya masih lemah, masih jatuh. Tetapi menariknya apa? Tuhan tetap masih memberkati saya loh, orang yang jahat ini. Tuhan tetap masih mempercayakan saya untuk melayani Tuhan meskipun saya masih bergumul dengan keinginan saya segala macam. Tapi Tuhan masih sayang gitu. Dan akhirnya Tuhan melihat, kamu lihat nggak? Aku masih mencintai kamu, aku masih memberkati kamu dan aku masih bersama dengan kamu meskipun kamu udah hina seperti ini. Dan kasih yang kamu terima
biarlah kasih yang kamu terima ini, kamu juga bagiin ke orang lain. Gitu. Karena dia bilang, bukan hanya orang lain yang sulit, kamu pun juga sulit. Itu dia kan. Bayangin, sekali lagi ya. Karena apa? Kenapa Tuhan itu lebih sulit? Karena ketika orang lain berdosa kepada kita sama-sama apa? Menurut Alkitab, sama-sama hamba. Betul, sama-sama orang berdosa, gampang. Tapi kalau kita berdosa kepada orang yang tidak mengenal dosa, itu lebih berat, kasihan Tuhan yang itu loh. Yang nggak mengenal dosa, jadi kenal dosa karena kita. Ah itu dia. Jadi kalau misal kita saling menyerang sesama yang berdosa, masih mending, sesama hamba ya kan, tetap masih jahat sih. Masih jahat. Tapi ya kan, tapi masih mending lah. Nggak ya sesama orang berdosa, sesama hamba ya, sesama orang jahat ya kita bisa mengerti lah, memahami. Tapi ini kita berbuat dosa melawan orang yang tidak mengenal dosa, pencipta segala sesuatu. Oh itu lebih sakit tuh Tuhan itu. Jadi kamu lihat betapa besar aku mengampuni kamu. Dan harusnya itu juga menjadi dasar kita ya kan. Kita mengampuni komunitas kita, saudara kita, bahkan pasangan kita. Dasarnya itu udah sesederhana itu. Nah kalau dari Ko Philip ini tipsnya biar kita bisa terus bergantung sama Tuhan, tadi kan ketika mungkin ya kita disakiti orang lain, mungkin pasangan kita selingkuh atau apa kan, tetap harus bergantung sama Tuhan. Tapi kan dalam kenyataannya kadang kita, makanya apalagi sekarang zaman sosial media, kita banyak sekali, saya nggak kenal adik kelas saya pernah, dulu satu sekolah bareng adik kelas gitu, saya tahu oh pasangannya ternyata selingkuh, semua di sosial media. Ketika Ko Philip bilang kan pelariannya gampang banget kan, ke sosial media bilang oh ya gini, apalagi yang ganteng yang cantik itu kan ketika munculin dikit bermasalah dengan pasangan itu langsung DM-nya banyak banget yang ini. Nah kalau orang tapi kan ketika mengalami kayak gitu kan ini penghiburan langsung, tapi kalau ketika kita ke Tuhan kita doa kadang habis doa ya cuman gini gitu loh, kayak nah itu gimana kita bisa bertekun terus kepada Tuhan, sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, ada sama tipsnya tips juga and triknya kalau biar bisa terus kita fokus ke Tuhan tuh gimana sih? Jawabannya berat. Pergumulan terus ya itu ya. Saya nggak jujur, saya sharing ya. Saya waktu itu contoh ya, saya juga pernah pas di Amerika. Saya sampaikan di Pemuda sih. Waktu di Amerika itu saya terakhir itu ya di tahun 2018 akhir, saya itu bertemu dengan satu wanita, menurut saya ya, itu wanita terbaik sepanjang masa yang saya pernah ketemu itu. Itu benar-benar dari secara rohani, dari sisi penampilan semuanya itu sempurna. Contoh, penampilan aja dulu ya. Saya paling suka itu cewek yang matanya biru dan dia matanya biru. Lalu berikutnya yang kedua, biasanya orang yang matanya biru, cewek matanya biru, biasanya rambutnya apa? Blonde. Tapi dia enggak, coklat. Saya paling suka cewek mata coklat. Oh itu jarang, kombinasi yang sempurna. Iya kan? Lalu berikutnya yang ketiga, dia tinggi sekali. Enggak lebih tinggi pada saya sih. Tapi tingginya 180-an gitu. Pas kan sama saya kan, 191. Bayangkan anak-anak kita betapa cantiknya nanti. Betapa tampan deh gitu kan. Nah, gitu. Jadi saudara, ini juga dia pelayanan juga, dia cinta Tuhan, dan berikutnya dia biayain S1-nya sendiri, dia bekerja, mandiri bener-bener, dia udah terpisah dari orang tuanya bener-bener. Ini wanita yang luar biasa, main basket juga lagi, dan saya dikalahin oleh dia Pak. Jadi bener-bener ini luar biasa. Ini wanita kedua yang kalahin saya main basket. Jadi saya lihat ini wanita ini luar biasa. Ketika saya menaruh harapan dengan dia, terus mama saya bilang 2019, saya akan datang ke Amerika, dia bilang bulan Mei, Juni gitu. Saya bilang oke Ma, saya mau kenalin dengan cewek ini gitu kan. Saya mau kenalin gitu kan, pikirkan juga untuk pernikahan segala macam. Singkat cerita, kita pisah. Dan akhirnya saya hancur banget loh, bener-bener saya hancur karena saya pikir, karena saya belum pernah ketemu wanita sesempurna ini, belum pernah gitu loh. Yang semua yang saya doakan gitu kan, ada hamba Tuhan mengatakan, ketika saya menghadapi single saya dulu kan, dia bilang kamu itu doa itu buat list, ya kan, wanita yang kamu, sudah pernah dengar kayak gitu nggak? Buat list gitu kan, list 1, maunya kayak begini, bisa main piano, dia juga bisa main piano, wah dahsyat bener loh. Ada kan, luar biasa, suaranya juga indah gitu kan, wah luar biasa. Apapun yang saya mau list, bahkan saya nggak ada di list pun, ada di situ. Saya pikirin dahsyat sekali gitu. Dan akhirnya ketika dia pisah, ghosting lagi, udah ghosting terus berikutnya akhirnya nikah sama orang lain. Baru mau nanya udah nikah belum, nggak saya mau. Dalam waktu 3 bulan gitu kan, langsung nikah sama orang lain. Saya pikir, kok bisa gitu, saya stres gitu. Dan ternyata ketika dia jalan sama saya, dia juga jalan sama orang lain. Nah, itu saya stres gitu. Maksudnya, saya waktu itu cilakanya apa? Saya itu menghadapi kesendirian itu, perpisahan itu di winter 2018. Di winter 2018, bulan Desember, udah dinginnya minta ampun,
Sendiri lah. Sendiri. Iya benar sendiri. Lalu berikutnya apa? Gelap kan? Gelap. Terus saya tinggal di basement di gereja. Jadi saya tinggal di gereja tapi di basement. Bayangkan itu, udah bener-bener. Terus berikutnya ketika saya ke kampus kan libur kan, libur Natal gitu. Dan saya sendirian Gak di ada kampus. temen. Ini bener-bener, saya pikir Tuhan Yesus tolong. Intinya saya pikir Tuhan bagaimana? Dan akhirnya saya doa, nggak mempan. Iya kan? Ya bener kan? Saudara bener. Itu yang tadi saya doa tanya, kan? emang. Doa Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan, bebaskan saya dari sakit hati ini. Saya doa gitu kan di basement, lihat ceiling gitu kan atap, nggak ada suara. Pas ada apa. kelar sama aja kayaknya habis Sama. doa. Pas doa mendingan, tapi pas sudah saya amin, Balik lagi. kosong lagi, sedih Iya. lagi, luka lagi, stres lagi, nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Pas nggak bisa tidur, doa lagi. Pas doa, mendingan. Habis selesai doa, sepi Balik. lagi, kesepian apa? Sakit lagi dan bingung lagi gitu. Saya stres loh, sampai gembala saya hubungin teman saya. Coba kamu ngecekin si Philip, mungkin dia bunuh diri kali. Enggak, karena saya itu tipenya sangat ceria sekali. Saudara bisa lihat kan, kalau saya khotbah pun juga ekspresif banget. Saya orangnya sangat ekspresif, sangat ceria, semangat. Tapi itu saya benar-benar low banget gitu loh. Dan itu berminggu-minggu dan saya datang ke Tuhan, nggak ada perubahan. Saya baca firman Tuhan yang saya dapat apa? Mabok. Karena kan baca firman Tuhan dalam kondisi kayak begini kan nggak masuk tuh. Iya kan? Bingung saya pikir, Tuhan, gue mau gimana? Bayangin loh, saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah nyanyi lagu rohani. Nyanyi lagu roman, seneng kan? 1-2 lagu semangat, tapi berikutnya hati bilang ini, gue tetap sedih nih. Berarti Habis lagu harus keempat, 24 jam. iya, sedih lagi nih, gue sedih lagi nih. Baca Alkitab, semangat gitu kan, tapi udah 5 menit, aduh mabok kan, kepikiran lagi kan wanita itu gitu kan. Pasti kayak gitu kan, pikir, ini kenapa hidup gue kayak begini gitu kan, kenapa begini, sepi lagi. Saya udah lakukan semua, dan Tuhan itu nggak bicara loh. Bahkan sekelas saya loh, yang saya sedang mengambil dokter kedua, di bidang teologi lagi kan, Tuhan nggak bicara loh. Saya bingung, Tuhan kenapa? Akhirnya saya sampai satu titik saya berkata gini, Tuhan, saya nggak peduli Tuhan mau jawab saya apa enggak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli Tuhan mau jawab saya apa enggak, tapi saya akan cari terus sampai Tuhan jawab. Saya akan cari terus sampai Tuhan jawab, sampai saya disegarkan, sampai saya dikuatkan, sampai saya diteguhkan oleh Tuhan. Saya tidak peduli, saya akan terus cari gitu kan. Cari Tuhan kan. Cari Tuhan terus. Saya akan cari Tuhan. Karena apa? Cari wanita itu Oh ya nggak mungkin. nggak dibalas bro, nggak dibalas, bener-bener nggak dibalas bro. Cuman dibaca doang terus. Enggak, di telepon juga nggak diangkat bro. Bikin ini kacau banget nih. Dulu ya itulah. Dulu kita telepon sampai 6 jam sekali telepon bro. 6 jam. Ini sekarang SMS-nya nggak dibalas. Stres gitu kan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya akan tetap cari Tuhan meskipun Tuhan nggak menjawab, saya akan tetap cari Tuhan. Saya akan tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan cari Tuhan. Sama apa kayak perumpamaan apa wanita itu kan, yang minta itu gitu. Saya akan terus mencari seperti itu, nggak peduli. Setelah 3 minggu, saya cari terus, saya dengar khotbah. Akhirnya saya dikuatkan oleh apa? Mazmur 23. Mazmur yang simple kan, kita dengar kan. Tapi Mazmur 23 dikatakan apa? Menariknya apa? Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Tuhan bukan hanya memperhatikan kebutuhan fisik kita, dia kasih kita makanan, minuman, betul ya, padang, minuman. Tapi juga dikatakan apa? Tuhan juga akan merestore jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Kesimpulannya apa? Lu ikut Tuhan, lu akan tetap akan mengalami apa? Sakit hati. Lu ikut Tuhan akan mengalami down. Lu ikut Tuhan tetap akan mengalami pengkhianatan. Tetapi Tuhan akan memulihkan jiwamu. Wih, kapan Tuhan akan memulihkan? Nggak tahu, lu percaya aja. Tuhan akan memulihkan karena dia gembalaku. Bahkan dikatakan apa? Lu meskipun ikut Tuhan, tidak selamanya lu akan berjalan di atas pegunungan. Tapi lu akan berjalan di mana? Lembah-lembah. Kekelaman. Bukan hanya kekelaman, tetapi menariknya itu apa? Ada orang yang mengatakan, apa terjemahannya itu? Itu sebetulnya terjemahan bahasa Ibraninya, itu adalah lembah bayang-bayang maut. Bukannya kegelapan, tapi di dalam maut, nyawa kita terancam. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Dikatakan Tuhan, aku mengalami kegelapan, betul kan, winter kan, pas lagi winter gelap, dingin gitu kan, nggak ada apapun, nggak ada cahaya, maksudnya nggak ada keluarga juga. Saya nggak mungkin cerita ini sama mama kan. Mama bilang, maksudnya gini, gue doain lu jauh-jauh ke Amerika bukan untuk jatuh cinta gitu kan, gue minta lu untuk dapat gelar, bukan cari pasangan hidup gitu. Apalagi bikin lu sampai down kayak begini gitu kan, maksudnya. Tapi akhirnya saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saya ngikut Tuhan, saya akan mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, sakit hati, pengkhianatan, dan bahkan saya akan melewati lembah-lembah kekelaman. Titik paling rendah dalam kehidupan saya. Saya akan mengalami kegelapan, saya akan mengalami bahaya maut bahkan. Tetapi apa? Tuhan akan bersama dengan aku. Dan itu menguatkan saya, meskipun saya belum lihat Tuhan bersama dengan aku. Tetapi Mazmur yang dulu sering kita dengarkan, Mazmur 23, dalam seketika Mazmur itu menjadi hidup. Karena apa? Saya ngalami hal di situ.
Percaya bukan dengan keadaan, tapi percaya Tuhan adalah gembala. Meskipun kita tidak melihat Tuhan ada di situ. Tapi Tuhan ketika membuat saya itu bisa lewat hari demi hari. Meskipun saya masih belum dapat kabar dari dia. Tapi sampai hari sudah, ini. sampai hari ini saya nggak dapat kabar. Adiknya yang ngomong sama saya, adiknya cewek gitu. Dia bilang, kamu itu pria yang sempurna buat cici saya. Tambah lagi kan, memang gue yang terbaik gitu kan. Ya gitu kan, kadang gini loh, kadang dengerin orang, ini dengerin baik-baik, bos, dengerin baik-baik bos. Kadang ketika kita dalam pergumulan, percintaan atau pernikahan, kadang dengerin orang itu lebih berbahaya daripada dengerin Tuhan. Karena orang bilang, ya kamu kan baik, kamu benar-benar pria yang bisa membimbing cici saya, kakak saya segala macam. Tambah lagi, tambah mikir, memang gue cocok banget buat dia, kenapa bisa gitu kan, jangan, enggak. Saya bilang Tuhan, akhirnya sampai saya bilang begini, kalau Tuhan memisahkan saya dengan cici kamu, kesimpulannya apa? Ada orang yang lebih baik untuk merawat dia daripada saya. Dan saya harus akuin bahwa saya bukan yang terbaik buat dia. Berat loh. Padahal saya melihat dia yang terbaik buat saya, tapi saya mengatakan apa? Saya bukan terbaik buat dia. Itu berat. Saya, it's okay. Saya bukan terbaik buat dia, saya bukan terbaik buat wanita ini, saya bukan terbaik buat wanita itu, tapi setidaknya saya punya Tuhan yang terbaik untuk saya. Dan saya percaya Tuhan yang terbaik juga untuk dia. Saya tidak mampu merawat dia, tapi Tuhan yang sama mampu merawat dia bersama dengan pasangannya. Saya mendoakan dia. Selesai. Dan sekarang udah dapet yang lebih baik lagi. Amin. Dong. Tapi tadi yang menarik ketika tadi Ko Willy cerita kan kayak down banget gitu kan. Tapi 3 minggu doang kalau kejar Tuhan. Saya tiap hari itu 14 jam loh. Nah ya. 14 jam loh saya kejar. Untungnya pas winter, kalau masa kuliah stres ya, mungkin fail semua. Saya fail semua. Jadi setiap hari itu saya 14 jam loh, bayangin. Berdoa, dengar lagu rohani, baca Alkitab. 14 jam sehari. Saya kejar terus cari Tuhan. Tuhan, saya masih sakit, saya masih sedih, saya masih galau. Lari terus ke Tuhan. Cerita ke orang cuma bilang, ya sedih sih. Cuma ngomong gitu dong, ya sedih sih. Ya mau gimana? Apalagi saya tanya teman saya. Teman saya juga orang Brasil. Dia juga patah hati juga. Sama-sama patah hati. Nangis bareng. Aku cerita sama lu juga sama aja bohong lah gitu kan. Gitu loh. Jadi, iya kan ada, saya ngobrol sama adiknya kayak nguatin saya kan. Tapi nguatinnya itu malah membuat bikin saya, ini kan. Terus saya tanya sama teman saya orang Brasil namanya Rick, sama-sama depresi, susah. Terus saya nanya sama teman saya orang bule. Dia mengatakan apa? Dia memang dia nggak tertarik sama lu segala macam. Ya tambah shock gitu. udah jatuh diinjek-injek lagi gitu kan. Ya gimana? Pasti dia bilang, maka gini loh, ketika kita dalam titik terendah, coba untuk mencari suara Tuhan. Karena meskipun suara Tuhan itu lama untuk didengar dan sulit untuk didengar, tetapi ketika kita mendapatkan satu kalimat itu lebih besar daripada 1000 orang yang menasihati kita. Lebih bagus daripada 1000 konselor. Karena manusia ngomongnya beda-beda dan saya bingung, aku mau ikutin yang mana? Iya. Dan itu semakin down gitu. Dan kita itu pilih preferensi, aku mau dengar yang ini, aku mau dengar yang itu. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengajar, yang menegur, mengkoreksi, bahkan mendidik kita. Dari yang kita anak-anak sampai dewasa. Dari situlah akhirnya kita belajar Tuhan, apapun terjadi aku tetap akan mengikut Tuhan. Aku akan tetap mencari Tuhan. Pasangan, apapun juga, finansial pasangan atau apapun tidak bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, nggak akan bisa. Seperti Roma pasal 8 yang tidak ada yang bisa memisahkan. Aku akan tetap setia bersama dengan Tuhan. Meskipun pasanganku bermasalah, meskipun suamiku bermasalah, meskipun istri aku bermasalah, tetapi aku tetap akan melayani Tuhan di dalam imanku ini. Nah itu. Ini jadi kayak khotbah ya? Ini jadi bukan ini ya? Tipsnya, kesimpulannya ini berat ya? Ya berat. Berat ya? Jadi memang dalam situasi apapun, omongan orang tuh kan sebagian menyakitkan seperti tadi. Tapi kan sebagiannya nyaman ya. Tapi yang nyaman juga belum tentu benar ya. Gitu, jadi memang melekat sama Tuhan itu penting, tapi berat loh, saya juga pernah ngalamin sih. Dan itu bukan hal yang gampang untuk bisa bertahan, atau mungkin juga dalam kondisi kita terpuruk seperti itu, hati kita berontak, jadi sekalipun Tuhan berbicara, kita mungkin juga nggak bisa dengar gitu. Jadi sesi curhat ini ya. Iya, ini mungkin ini kita sharing, ya kan, kita sharing. Jadi mungkin yang kalau misalnya di sini ada teman-teman atau mungkin yang dijadikan tempat curcol sama teman-teman yang lagi bermasalah dengan pernikahannya, berarti ini konklusi ini semua bukan hal yang mudah. Apapun yang terjadi tetap nempel terus, pepet terus Tuhan Yesus itu ya, supaya sampai dengan ada jawaban. Dan kadang-kadang jawabannya nggak sehari 2 hari, nggak hitungan minggu, bisa juga tahunan. Betul. Jadi ini menarik nih tadi yang dibilang, kalau kita jadi tempat curhatnya orang, berarti jawaban kita ya udah cari Tuhan aja gitu, nggak perlu ngomong apa-apa ya.
Bener nggak? Itu gue ngomong sih. Lu cari tahu aja juga ngomong. Oh diemin aja nggak usah diangkat ya. Jadi kalau saya sih mungkin ya kita ya dalam posisi yang kita mencoba membantu, mungkin saya apa ya? Kalau saya nggak, ini pribadi masing-masing berbeda ya. Kalau saya merasa saya itu diperhatikan ketika nggak, kadang kita jujur ya. Maka begini loh, ada banyak pendeta di Amerika Serikat itu nggak berani ngasihin saya. Nggak, kadang saya merasa betul. Apa sempat Pak Rindi waktu itu sempat bilang, kamu harus cari mentor karena kamu bakal kesepian. Saya sudah kesepian Pak dari berkumpul dari 10 tahun yang lebih. Karena mereka ketika saya datang ke Amerika, mereka lihat saya sudah punya doktor kedua, saya apalagi ambil daripada saya doktor berikutnya kedua saya belajar dari pakar di dunia gitu kan. Jadi mereka ketakutan semua gitu. Mereka bahkan ketika mau nabisin saya pendeta, mereka bilang kita seperti mau nasehatin Albert Einstein gitu. Albert Einstein di bidang teologi kami sungkan gitu. Padahal mereka jauh lebih senior, mereka nggak mau gitu. Tapi benar juga sih, karena ketika mereka kasih tahu sesuatu, kita jawabannya apa kan? Ketika mereka kasih tahu nih, coba nasehatin, jujur ya, kebanyakan jawaban mereka kita sudah tahu, betul ya? Iya betul nggak? Kita udah tahu, kamu harus sabar, gue tahu harus sabar, dibilang sabar lagi, yang ada omongan lain apa? Tapi kita kadang-kadang tahu, tapi ada orang yang bagi saya itu yang spesial itu ketika mereka mengatakan gini, saya nggak tahu mau ngomong apa, karena penderitaan kamu berat, dan saya juga yakin kamu tahu gitu di posisi kamu. Dan saya hanya bisa melihat dari jauh, kamu lebih tahu di posisi kamu. Saya nggak bisa melakukan apapun, selain satu. Boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Ketika dia berdoa, ada orang bilang, saya nggak tahu apa-apa gitu, tapi saya hanya bisa berdoa. Boleh nggak saya berdoa sama kamu? Itu kayaknya hati langsung ces gitu loh. Daripada dengerin orang nasihat yang ulang-ulang terus yang kita udah tahu, itu tambah emosi gitu. Tambah emosi, itu sih pribadi ya. Iya benar. Jadi ketika ada menawarkan doa gitu loh, kita bisa melihat ketulusan hati orang ini. Kita bisa melihat kasih orang ini yang nampak terrefleksi dalam doa. Itu membuat, saya itu jadi tenang gitu. Terima kasih gitu. Nah itu sih, saya justru merasa bersyukur ketika ada orang-orang mengatakan, saya mau doa untuk kamu. Kapan? Sekarang. Malu. Di depan umum. Di depan perpustakaan. Saya mau doa untuk kamu. Saya pikir nggak ada tempat. Waduh. Lalu berikutnya saya ketemu juga ada orang, ya kan, orang bule gitu kan, saya lagi berenang. Dia bilang dia cerita hidup saya, tentang hidup dia, saya juga cerita tentang hidup saya. Di kolam renang, dia bilang begini, boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Sampai saya pikir saya belum pernah didoakan di kolam renang, kecuali dibaptis gitu kan. Didoakan kolam renang. Tapi saya melihat, meskipun saya malu, tapi saya melihat ketulusan hati dia untuk menolong saya. Meskipun dia nggak bisa menolong, dia hanya bisa melalui doa. Tapi saya melihat itu udah luar biasa. Gitu. Jadi mungkin bisa tawarkan, singkat cerita tawarkan, boleh nggak aku berdoa untuk kamu ya? Gitu. Berarti ya, soalnya kita jadi anak Tuhan nggak boleh ngasih nasihat sembarangan, bisa bahaya nanti kalau enggak gitu kan. Nah, kalau gitu sejauh ini mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau cukup? Atau mungkin kita tutup dulu, nanti kalau mau lebih casual nanyanya lebih enak mungkin. Ya, kalau gitu kita tutup dulu ya. Oke, penjelasan Pak Philip sudah banyak. Terima kasih banyak Pak Philip detail untuk ya penjelasannya. Selamat sore. Oke, thank you semua. Terima kasih.